Ya, ini yang lain masih off kameranya. Anissa, Ari Permana, Dia, Pina Fahrina, Ihsan, Asmi Agriawan, Nurul, Amelia Rosmawati, Raisa Reviana. Ini kameranya masih pada mati nih. Baik, yang sakit nggak apa-apa. Yayu Lestari. Oh, yang sakit malah Yayu Lestari. Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai hari ini, kita ini kan udah minggu ke-6 ya, sesi ke-6. Minggu depan review, minggu depan lagi UTS. Nah, yang review itu jadwalnya pakai video. Coba nanti tolong tanya aja sama fakultas ya. Ntar saya tanya juga sih, apa namanya, apakah pakai rekaman gitu. Biasanya kalau review kan ada ini ya, ada diskusinya gitu. Review untuk apa namanya persiapan UTS. Nanti tolong ditanya aja apakah memang ini apa namanya, apakah memang dengan video aja gitu cukup, apa enggak dengan. Baik, kita mulai aja ya. Minggu lalu kan kita belajar mengenai resiko operasional. Nah, resiko hukum itu sebetulnya salah satu bentuk turunan gitu ya, bentuk turunan dari risiko operasional. Risiko operasional ada yang ingat sebabnya dari mana? Ada beberapa faktor tuh yang menjadi sebab risiko operasional. Ayo dibaca nggak kemarin? Ada yang bisa jawab? Silakan yang bisa jawab. Risiko operasional sebabnya dari mana saja gitu, faktornya apa saja yang bisa menyebabkan risiko operasional? Ada berapa tuh? Ada 4 seingat saya, ada 4. Ada yang bisa jawab? Ayo, ayo. Nggak ada risiko kok jawabnya. Risiko operasional. Disebabkan oleh misalnya faktor-faktornya dari mana saja. Dari sistem, gitu ya, sistem bisa. Manusia, dari ya, manusia. Betul. Ada lagi kalau ya. salah internal. Proses internal, betul. Proses internal, jadi dari pekerjaan internal tuh, dari proses pekerjaan internal. Itu bisa jadi resiko operasional juga. Lalu apa lagi? Yang paling sering. Namanya juga operasional kita dalam kerja sehari-hari. Siapa yang bisa melakukan kesalahan? Manusia. Manusia, betul. Itu kan dari ini ya, maksud saya satu karena tadi proses internal mungkin sistem prosedurnya gitu ya. Jadi sistem prosedurnya itu udah disusun tapi masih muncul resiko dari sistem prosedur itu. Manusianya bukan nggak mungkin kalau aktivitas sehari-hari manusianya itu melakukan kesalahan. Jadi muncul kerugian tuh itu jadi resiko. Ada satu lagi. Proses eksternal, Pak. Bukan eksternal betul, tapi bukan proses. Faktor eksternal. Faktor eksternal. Kalau proses kan memang ada proses yang dijalankan gitu. Kalau faktor eksternal itu maksudnya ini seperti bencana alam gitu ya. Bencana alam itu juga masuk risiko operasional. Nah, sekarang kita masuk ke risiko hukum. Hukum dan compliance. Nanti tolong dibedain ya. Dan kepatuhan. Antara hukum dengan kepatuhan itu beda. Kalau kepatuhan, nanti kepatuhan terkait dengan regulasi. Dengan aturan. Tapi hukum ini resiko yang muncul dari yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Baik dari secara yuridis maupun dari kesalahan dari legalitas yang dilakukan di bank itu gitu. Ya, ini sekarang kan kita presentasi kelompok 2 untuk ini ya, untuk risiko operasional.
Silakan presentasi kelompok 2 siapa saja, diperkenalkan. Nanti presentasinya setengah jam, kita tambahkan lagi nanti dengan tanya jawab gitu ya. Silakan kelompok 2. Case-nya apa ya? Bukannya risiko operasional ya? Enggak, Bapak, kalau kita karena tukeran jadi regulasi perbankan, Pak. Oh, regulasi perbankan. Ya, silakan. Iya, betul. Silakan. Yang presentasi tolong kelompoknya hidup kamera ya. Nanti materinya di-share aja di grup WhatsApp. Yuk. Dimulai aja, Pak. Ya, dimulai aja silakan. Diperkenalkan diri dulu ya. Nih, anggotanya siapa aja, tolong yang anggotanya ikut ikut muncul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengenai regulasi perbankan, dan anggota kelompok kami Dea Anissa. Hadir. Samila Aulia Rahma. Hadir. Salja. M. Christian. Hadir. Bima Rizky. Dan saya sendiri Siti Nurjana. Aprianti. Tori. Agung. Hari Permana. Hadir, Kak. Hadir. Dian. Audi. Rejan Yusuf. Hadir. Fakhri. Hadir. Dan Asari. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Dea. 15 orang jadi hadir semua ya? Iya, tadi kan 15 orang hadir semua. Anggota kelompoknya 15 tadi saya lihat. Bentar, Pak. Salja ada nggak Salja? Salja aja yang nggak hadir. Izin Teh, Salza ada, cuma ini suaranya tidak terdengar. Oh iya Pak, semuanya hadir, alhamdulillah. Ya. Ya, silakan. Ya, kepada Dea Anissa dipersilahkan. Share screen-nya mati ya? Ada. Maaf. Oke, yang pertama adalah kerangka regulasi. Kerangka regulasi adalah hal yang harus kita lalui untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan. Pertama, kerangka regulasi ada regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan undang-undang tentang perbankan yang bertujuan untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan keseluruhan. Jadi mengapa diadakan regulasi? Karena ini kita membahas tentang manajemen risiko. Setiap risiko harus ada penanggulangannya, yaitu dengan cara regulasi yang bertujuan untuk melindungi nasabah dari perekonomiannya dan juga untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi. Undang-undang perbankan yang pertama dari Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998. Yang kedua, Undang-Undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 tahun 2004. Boleh di next? Regulasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagaimana lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Baik, akan diteruskan oleh saya. Perbedaan bank dan perusahaan jasa keuangan. Bank adalah sebuah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit dan menerima, serta menerbitkan cek. Berbeda dengan bank, perusahaan jasa keuangan merupakan lembaga yang menawarkan produk keuangan seperti dana pensiun, asuransi, atau obligasi kepada nasabahnya. Sebuah bank sudah pasti merupakan perusahaan jasa keuangan. Namun sebaliknya, perusahaan jasa keuangan belum tentu merupakan sebuah bank. Regulasi bank berbeda dengan regulasi industri jasa keuangan. Regulasi perbankan merupakan bagian dari regulasi industri jasa keuangan yang cakupannya lebih luas. Apa yang dimaksud dengan resiko? Resiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang buruk atau outcome. Definisi tersebut menyatakan bahwa resiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya outcome tersebut dapat diperkirakan. Ada dua istilah penting lain yang terkait dengan resiko dalam konteks sertifikasi, yaitu yang pertama yaitu kejadian resiko atau risk event. Kejadian resiko didefinisikan sebagai terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian, yaitu terjadinya sebuah outcome yang buruk. Yang kedua, yaitu resiko kerugian. Resiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari kejadian resiko. Kerugian tersebut dapat bersifat finansial atau non-finansial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salza. Kecil teh suaranya. Suaranya nggak kedengeran tuh. Siapa yang ngomong nih? Siapa yang jadi pembicara? Salza. Ya, suaranya kecil. Mengenai industri jasa keuangan, bank, dan regulasi. Untuk pengertian regulasi diartikan sebuah peraturan atau cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Untuk apa jasa keuangan juga diregulasi? Industri jasa keuangan juga diregulasi untuk melindungi para nasabah dan meningkatkan kepercayaan atas produk-produknya. Untuk sebuah bank, regulasi yang diterapkan bahkan lebih ketat. Dalam keregulasian perbankan bukan hanya produk dan layanan yang ditawarkan bank yang diregulasi, namun lembaga bank itu sendiri juga diatur dengan ketat. Namun bukan
Teh Salza, maaf suaranya hilang lagi teh. Jelaskan tentang tindak pemegang saham suatu perusahaan adalah satu-satunya pengendali atas perusahaan tersebut. Dan halnya dengan bank, bank tidak bebas memilih struktur modal sebuah kopi tetap Ya, ini kendala teknis. Kalau kata saya di cover yang lain deh, diganti dulu. Ya, Salza, terima kasih. Suaranya nggak kedengeran soalnya. Ayo dilanjut yang lain dulu deh. Nggak apa-apa. Ayo siapa yang melanjutkan? Salzanya ada kendala teknis tuh. Bagian Christian. M. Christian. Mengapa bank perlu deregulasi? Kebutuhan untuk meregulasi bank sebagai institut bermula dari adanya risiko yang melekat. Pada sistem perbankan, bank menawarkan sebuah produk yang digunakan oleh setiap nasabah, baik komersial maupun perorangan, yaitu uang. Oleh karena itu, kegagalan dari sebuah bank dapat menimbulkan dampak pada perekonomian secara menyeluruh dan disebut dengan risiko sistematik. Risiko sistematik adalah risiko di mana kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran dan bukan hanya dampak berupa kerugian secara langsung dihadapi oleh pegawai, nasabah, dan pemegang saham. Walaupun tidak setiap orang mengenal istilah risiko sistematik, banyak yang mengetahui apa yang dimaksud dengan bank rus. Hal ini dapat terjadi saat sebuah bank tidak memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain, bank tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar para deposan yang ingin menarik dana mereka. Perlu diperhatikan bahwa kemampuan memenuhi kewajiban dan membayar kembali para dan belum tentu menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jadi ketidakmampuan ini hanya sebatas persepsi nasabah. Jadi perlu bank untuk diregulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, efektivitas kebijakan moneter, dan kelancaran serta keamanan sistem pembayaran. Lanjut. Risiko dan modal. Semakin besar risiko yang dihadapi, semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Bank diwajibkan memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko yang dihadapi. Hal tersebut dikenal sebagai kecukupan modal, capital adequacy. Dalam hal ini, tingkat modal harus didasarkan pada tingkat risiko modal berbasis risiko atau risk-based capital. Pasar perbankan internasional pada tahun 1970 dan 1980-an cenderung memberikan perhatian yang lebih besar pada perhitungan modal berbasis risiko
karena kenaikan harga minyak yang demikian tinggi pada waktu itu memaksa negara-negara yang memiliki surplus dolar AS Amerika Serikat yang besar menginvestasikan kembali dolar tersebut ke negara-negara yang mengalami defisit yang besar. Hal ini membawa konsekuensi pada pertumbuhan pesat dan meningkatnya kompetisi di bidang perbankan internasional. Regulasi mengenai risiko bank. Ada BES 1 atau the BES Commit Banking Supervision. BES Accord merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang Itu dibuat Basel, oleh... sorry. Oh iya Pak, sorry, maaf. Basel ya Pak? Basel itu nama tempat soalnya. Oh iya, siap. Yang dibuat oleh Basel Commit on Bank Supervision atau BCBS. Aturan yang saat ini terdiri dari Basel 1, 2, dan 3 ini merupakan rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap risiko modal, risiko pasar, dan risiko operasional. Tujuan perjanjian ini adalah memastikan lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban dan menyerap kerugian yang timbul secara tidak terduga. Dan yang kedua ialah the Market Risk Amendment atau Basel II Market Risk Amendment. Ini merupakan pembaharuan dari Basel I, BCBS, mengumumkan kerangka Basel II pada 2004. Peraturan ini berfokus pada 3 pilar, yaitu pilar 1, persyaratan modal minimum, pilar 2, pengawasan peraturan, dan pilar 3, disiplin pasar untuk mendorong perbankan yang sehat. Komite Basel berisi para pengawas perbankan profesional. Saat ini diketuai Komite Basel diduduki oleh Stefan Ingves, Gubernur Sveriges Riksbank, dan William Cohn sebagai Sekretaris Jenderal. Adapun perbedaannya Basel I Accord ialah fokus pada suatu cara pengukuran risiko, yang kedua memiliki pendekatan sederhana terhadap sensitivitas risiko, dan yang ketiga memakai pendekatan one size fits all untuk menghitung risiko dan modal. Dan Basel II mempunyai perbedaan accord ialah fokus pada metodologi internal. Kedua, memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi, dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Selanjutnya oleh Aprianti, silahkan. Aprianti. Halo, ini siapa sekarang? Suaranya nggak ada. Aprianti, Pak. Ada nggak Aprianti? Oke, sama saya aja, Pak. Baik, dari kesimpulan mengenai pemaparan tadi ialah risiko kredit merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang disebabkan beragam kegagalan. Di era pandemi saat ini, lembaga keuangan harus meninjau kembali manajemen risiko operasionalnya. Dengan terbatasnya hubungan tatap muka, kegiatan operasional lembaga keuangan terancam berkurang kualitasnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf, masih ada tuh. Belum. Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif. Maaf, bagian Atori, Teh. Ya, Atori ada nggak?
Kredit adalah risiko yang terkait dengan bank dan prospek bank untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Strategis adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis. Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial bagi perusahaan yang diakibatkan oleh opini publik yang negatif. Dilanjutkan sama Kang Agung. Ayo, ini kok nggak ada suaranya sih? Pak, bentar ya Pak, ini Kang Agungnya nggak ada, paling mau dilanjut sama Kak Tori. Risiko akan berdampak potensial. Dampak pada bank berupa kerugian finansial stakeholder bank tersebut, pemegang saham, karyawan, nasabah, dan perekonomian. Dampak pada pemegang saham kegagalan dalam pengelola risiko selain merugikan bank juga berdampak langsung pada para pemegang saham. Dalam bentuk antara lain, hilangnya seluruh investasi mereka, bangkrutnya perusahaan, penurunan nilai investasi, harga saham yang turun karena reputasi yang buruk, dan penurunan laba. Dilanjutkan oleh Kang Ari. Bank perlu diregulasi untuk melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur. Regulasi bank ini berbeda dengan regulasi industri lainnya. Bank ini perlu mempertahankan modal dalam jumlah tertentu untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, dan bank juga dipersyaratkan memiliki modal yang cukup untuk mengantisipasi resiko yang dihadapi. Hal ini dikenal dengan kecukupan modal. Next. Pak, maaf, mau diulang nggak yang tadi saja bagian yang nggak jelas? Suaranya yang tadi nggak ada, Pak. Boleh. Baik, saya akan menjelaskan kembali mengenai industri jasa keuangan, bank, dan regulasi. Untuk pengertian dari regulasi sendiri, sebuah peraturan atau cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Untuk apa jasa keuangan juga diregulasi? Industri jasa keuangan juga diregulasi untuk melindungi para nasabah dan meningkatkan kepercayaan atas produk-produknya. Untuk sebuah bank, regulasi yang ditetapkan bahkan lebih ketat dalam keregulasian perbankannya. Bukan hanya produk dan layanan yang ditawarkan bank yang diregulasi, namun lembaga bank itu sendiri juga diatur dengan ketat. Regulasi bagi produk atau jasa yang ditawarkan sebuah industri adalah hal yang lazim, namun bukan merupakan suatu kelaziman apabila lembaga-lembaga yang berada dalam sebuah industri diatur dalam suatu regulasi. Regulasi yang sedemikian ketat perlu disusun mengingat kegagalan bank dan dapat memiliki jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian. Jika pemegang saham suatu perusahaan adalah satu-satunya pengendali atas perusahaan tersebut, bagaimana dengan bank? Tidak demikian halnya dengan bank, karena bank tidak bebas memilih struktur modalnya. Struktur modal
menunjukkan cara yang ditempuh bank untuk memperoleh pendanaan. Umumnya dilakukan melalui kombinasi penerbit saham, obligasi, dan penerimaan pinjaman. Struktur modal sebuah bank ditentukan oleh otoritas pengawas perbankan yang menetapkan persyaratan modal minimum sebagaimana halnya penetapan tingkat likuiditas yang harus dipertahankan oleh bank, dan jenis serta struktur pemberian kredit. Sebuah bank dikatakan memiliki modal yang cukup jika bank tersebut memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugiannya. Bank dikatakan memiliki likuiditas yang cukup jika bank tersebut memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk aktivanya dan memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Sekian dari saya. Baik, berarti sudah semua ya? Sudah presentasi. Kita buka dengan sesi tanya jawab. Silakan dari yang lain, kalau ada yang mau bertanya silakan. 3 pertanyaan dulu. Ingin bertanya. Iya, dengan siapa, sebutin namanya. Perkenalkan, nama saya Faris Gas Putra Permana. Saya ingin bertanya, untuk tadi aku lihat ada risiko dan modal. Nah, tadi kan disebutinnya risiko bank tuh harus mempunyai modal yang cukup. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan terjadi suatu risiko terhadap bank tersebut, tetapi si bank tersebut tuh nggak memiliki modal yang cukup, nah si bank tersebut harus kayak gimana gitu? Terima kasih. Ya, dicatat dulu tuh. Pertanyaan berikutnya. Yuk, ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, dijawab dulu boleh. Tadi pertanyaannya Faris. Bapak paling izin diskusi dulu ya, Pak. Berapa menit diskusinya? Empat menit. Ayo, dijawab. Izin menjawab ya. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya tentang resiko dan modal. Harus mempunyai modal yang cukup. Jika terjadi resiko bank modal, jika terjadi resiko pada bank, kalau modalnya nggak cukup, bagaimana kan ya? Pertama, kenapa bank itu harus punya regulasi? Regulasi bank itu bukan semata-mata tentang kesehatan individu banknya saja, tetapi dengan adanya regulasi itu sendiri, itu tentu akan menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, efektivitas kebijakan moneter, dan kelancaran serta keamanan sistem pembayaran. Nah, jadi kalau misalnya bank tidak memiliki regulasi, itu tentu kalau misalnya kekurangan modal, itu pasti bank akan bangkrut. Maka dari itu, kenapa setiap bank itu harus ada regulasi? Ya karena tujuan regulasi itu bukan semena-mena tentang kesehatan bank individu, tetapi regulasi juga tentang menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap terjaga utuh secara menyeluruh dengan keefektivitasan. Mungkin nanti ada tambahannya, Pak.
Ya, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Oh enggak Pak, ngomong-ngomong kalau saya boleh tanya ke Bapak nih Pak, kan mengenai ada 37 bank yang beroperasi di Indonesia belum memenuhi ketentuan modal inti minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Itu bakal, nasib banknya bakal kayak gimana ya Pak? Kalau boleh tahu. Ya, ini sekalian menjawab pertanyaan Faris tadi ya. Sebetulnya kan kalau modalnya tidak mencukupi, makanya ada regulasi itu. Regulator itu berhak untuk mencabut izin dari bank itu gitu. Jadi kalau misalnya terjadi risiko dan banknya diminta untuk setor modal, ternyata tidak ada modal yang mencukupi dan dikasih sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh regulator, bukan tidak mungkin izinnya dicabut. Gitu. Jadi pentingnya regulasi itu dan fungsinya regulator juga ada di situ. Regulator juga berwenang untuk mencabut izin dari satu bank, gitu ya. Jadi kalau memang terjadi risiko seperti itu, kalau banknya tidak bisa memenuhi, bukan tidak mungkin itu dicabut izinnya, izin usahanya sebagai bank, gitu. Saya kira itu sih jawabannya. Oke Pak, terima kasih. Yo lanjut, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Silakan yang mau tanya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Jadi dalam kasus ini nggak ada contoh kasusnya ya? Emang sebetulnya sesi 1 itu nggak ada case-nya. Case-nya sesi 1 itu dikredit. Tapi nggak apa-apa, ini udah dibuat nanti. Kalau kelompok berikutnya jangan ini ya, kasusnya tumpang tindih. Misalnya nanti ada yang mengerjakan kasus yang sama gitu. Kemarin kan sudah risiko kredit ya kalau nggak salah ya. Ya Pak. Kelompok 1. Baik. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau tanya nih sama kelompok 2. Di situ kan disebut ya, regulasinya itu antara lain bahwa bank itu tidak bebas menentukan struktur modalnya, ya. Nah, struktur modalnya itu, yang dimaksud dengan struktur modal itu apa? Ada yang bisa jawab dari kelompok 2? Atau dari yang lain juga boleh. Izin menjawab Pak, mengenai struktur modal, ialah merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan. Struktur modal ini adalah kombinasi antara baruan mengenai segenap pos yang masuk ke dalam sisi kanan neraca sumber perusahaan. Ya, ini mah betul. perusahaan ya Pak? Ya, betul. Betul, Pak? Bank juga perusahaan kan. Nah, iya. Ini kan semester 3, udah belajar akuntansi ya? Baru pengantar akuntansi Pak. Ya, jadi kalau kita lihat di neraca itu kan ada sisi pasifa ya. Pasifa itu isinya apa? Hutang dengan modal. Nah, itu komposisi hutang dengan modal itu yang disebut dengan struktur modal. Jadi bisa jadi hutangnya itu 80% gitu ya. Misalnya sisi pasifanya itu ada 100 gitu totalnya. Di sisi aktiva juga, di sisi aset juga itu 100, harusnya kan balance gitu kan. Nah, di pasifa itu komposisi hutang dengan modal itu kan bisa 80-20, misalnya hutangnya 80, modalnya 20% gitu ya, 80% hutang, atau
Kalau di perusahaan umum itu juga bisa sampai 60-40 gitu ya, 60% hutang, 40% modal sendiri, atau 50-50 gitu ya. Nah, bank itu nggak bebas menentukan komposisi itu. Berapa hutang, berapa modal. Gitu, nggak bebas, tapi ada regulasinya. Regulasinya berupa kecukupan modal tadi. Itulah yang disebut dengan CAR kalau dulu ya. Capital Adequacy Ratio, rasio kecukupan modal. Kalau dulu itu 8%, berarti 92% itu hutang. 8% modal sendiri, begitu kan? 8% adalah modal sendiri. Kenapa besar hutang? Hutang itu karena dana nasabah itu ada di situ, di sebelah pasifa kan. Dana yang dihimpun dari masyarakat itu besar gitu ya. Jadi bisa dia 92% sendiri itu, 8%. Jadi bank itu modalnya hanya mungkin sekitar 8%. Itu bisa diregulasi seperti itu. Jadi khusus bank itu tidak bebas menentukan struktur modal. Harus ada kecukupan modal yang didasarkan kepada risiko. Risikonya apa saja? Risikonya itu yang 8 tadi. Ya, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum dan kepatuhan gitu ya, dan risiko kebijakan strategis gitu. Itu contohnya. Jadi kenapa perlu diregulasi? Karena untuk menjaga stabilitas. Lalu kenapa tidak bebas menentukan struktur modal? Karena bank itu wajib untuk mengcover risiko. Jadi wajib supaya tidak terjadi risiko. Risikonya nanti kemana? Risikonya sebetulnya ke kepercayaan masyarakat. Gitu ya. Sebetulnya ada contoh kasus yang bagus sih sebetulnya tahun 2008 atau 2013 kalau saya nggak salah itu mengenai dulu ada Bank Senturi itu ya kan. Ada Bank Senturi. Nah itu salah satu peran bank itu kan secara regulasi adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali gitu ya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, sementara kasus bank itu menghimpun dana masyarakat lalu ditempatkan hampir seluruhnya di surat berharga. Misalnya ke obligasi gitu, bukan dalam bentuk kredit. Jadi itu sudah beresiko. Sudah beresiko kenapa? Karena begitu surat berharganya jatuh, nilainya nanti yang perlindungan di sisi pasifanya, di sisi penyimpan nasabah dana akan terkena resiko. Kenapa? Karena kan surat berharga itu nilainya bisa turun tuh. Bisa turun gitu ya. Jadi nanti kalau turun berarti di sisi pasifa banknya tidak bisa mengembalikan dana nasabah, dana masyarakat yang dihimpun. Oleh karena itu perlu adanya regulasi. Gitu ya. Dalam kasus tadi regulasinya sudah ada, tapi banknya melanggar regulasi itu. Ya, ada yang bertanya lagi? Silakan. Ayo. Ayo. Kelompok 2. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya ke kelompok 2. Plus dulu untuk kelompok 2. Jadi presentasinya sudah cukup bagus gitu ya. Cuma saran saya tolong siap gitu ya kalau memang presentasi gitu. Jadi jangan dicoba semua tuh perangkat-perangkatnya, jangan sampai nanti kita banyak menunggu gitu ya. Kan kita kalau presentasi itu kan prinsipnya meyakinkan seluruh audiens gitu. Ini kita satu kelompok harusnya siap. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan nanti misalnya yang harusnya giliran menjawab siapa gitu. Jadi
Jangan audiensnya nanti ini gitu, nggak nangkep maksudnya apa sih ini, presentasinya apa gitu. Jadi kalau presentasi selalu dibiasakan udah siap, dan kalau bisa jangan membaca gitu. Kalau membaca audiens juga membaca kan, itu dibayangkan. Tapi dijelaskan sebetulnya isinya apa. Isi dari materi presentasi kita itu apa. Oke, terima kasih kelompok 2. Nanti materinya tolong di-share di WhatsApp group ya. Siap, Pak. Sekarang kita masuk ke resiko hukum. Baik, sekarang kita masuk ke resiko hukum dan kepatuhan. Kepatuhan ini compliance. Nanti tolong dibedakan antara resiko hukum dengan resiko kepatuhan. Nah, ini pendahuluan pertama ini justru menjelaskan adalah mengenai resiko kepatuhan ya. Jadi resiko kepatuhan yang melekat dengan perundangan atau peraturan yang berlaku. Jadi yang diukur adalah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya begini, di perbankan itu kan sebagai industri yang sangat diatur, highly regulated gitu ya. Jadi highly regulated, bank itu misalnya wajib menyampaikan laporan bank umum sebulan sekali, gitu ya, laporan bank umum kepada regulator. Dan kalau banknya tidak memenuhi ketentuan itu, sebetulnya bank itu bisa dikenakan sanksi. Dan sanksi itu sanksinya itu bisa menyebabkan kerugian bagi bank ya, karena menimbulkan biaya gitu kan. Jadi itu adalah terkait dengan kepatuhan atau compliance. Jadi bank itu wajib mengetahui itu sebetulnya ketentuan-ketentuan yang terbaru dari regulator. Regulatornya dalam hal ini siapa? Bisa Bank Indonesia, bisa Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Nah, ini resiko hukum. Resiko hukum adalah risiko akibat adanya tuntutan hukum. Adanya tuntutan hukum atau kelemahan aspek dari sisi yuridis, dari sisi legal yang dialami oleh suatu perusahaan, dalam konteks ini adalah bank. Jadi bukan tidak mungkin bank itu akan selalu menghadapi tuntutan hukum. Jadi bank akan selalu mereview sebetulnya setiap kontrak, setiap perjanjian yang dibuat gitu ya dengan pihak ketiga, sehingga meminimalisir atau menutup adanya kemungkinan tuntutan hukum terhadap bank. Jadi kelemahan dari sisi aspek yuridis. Nah, litigasinya bisa dilihat dari sumber-sumber resikonya ya waktu kita menilai resiko hukum. Ya, pertama faktor litigasi. Litigasi yang dilihat adalah apa? Sebetulnya berapa besar nominal yang dituntut atau gugatan yang diajukan. Lalu berapa besarnya kerugian yang dialami karena dari suatu keputusan. Lalu litigasinya juga dilihat dari adanya gugatan yang terjadi. Dan kemungkinan nanti timbulnya gugatan yang serupa. Jadi biasanya risiko hukum ini jarang terjadi, tapi kalau terjadi nanti tuntutannya besar. Gitu ya. Jadi yang bisa diperhatikan adalah dengan pertama berapa besar nominalnya, berapa besar kerugian, lalu dasar dari gugatannya, lalu kemungkinan timbulnya gugatan tersebut. Nah, faktor apa yang bisa menyebabkan ini adalah antara lain faktor kelemahan dari perikatan atau perjanjian yang dibuat bank dengan pihak ketiga gitu, atau dengan pihak yang terkait dengan bank itu. Kelemahannya adalah tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Gitu ya. Tidak terpenuhi syarat sah perjanjian.
Nah, itu mesti dilihat undang-undangnya. Jadi kalau teman-teman ngelihat aplikasi pembukaan rekening, mungkin udah pernah buka rekening ya di bank ya. Nah, aplikasi pembukaan rekening itu sebetulnya adalah perikatan, perjanjian antara nasabah dengan bank. Gitu ya. Dan bukan tidak mungkin ada syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi. Contoh syarat sah perjanjian apa? Syarat sah perjanjian adalah orangnya sudah dinilai dewasa, misal ya, salah satu contoh. Orangnya sudah dinilai dewasa. Makanya kalau anak-anak tuh belum mencukupi umur, perjanjiannya itu diwakili oleh orang tua. Jadi rekeningnya biasanya pakai QQ. Misalnya nama anaknya, QQ nama orang tuanya. Karena nanti yang tanda tangan, yang kalau dia belum memenuhi syarat sah perjanjian, yang tanda tangan orang tuanya. Jadi kan syarat sah perjanjian antara lain misalnya dia itu dewasa, berakal gitu ya. Jadi kalau misalnya orang gila gitu ya, misalnya orang gila yang membuka rekening itu tidak terpenuhi itu syarat sah perjanjian karena dinilai tidak berakal gitu ya. Nah, itu bisa jadi faktor kelemahan. Yang kedua adalah dokumen pendukungnya tidak cukup terkait perjanjian yang dilakukan. Contohnya apa? Misalnya waktu kita membuka rekening itu akan diminta tuh misalnya KTP gitu ya, fotokopi KTP. Dan ternyata fotokopi KTP-nya itu tidak tidak dilengkapi. Jadi dokumen pendukungnya itu tidak cukup untuk melakukan perjanjian. Lalu terdapat kelemahan. Nah, ini ada yang bisa kasih contoh. Terdapat kelemahan pada perjanjian tersebut. Ayo, ada yang pernah buka rekening atau berhubungan dengan bank lalu tanda tangan? Ada kelemahan di situ, di klausa di situ yang bisa menyebabkan tuntutan gitu ya, tuntutan hukum. Ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Halo? Silakan dijawab aja. Ada nggak yang bisa kasih contoh? Pak mahasiswanya udah nggak ada nih. Kameranya mati semua juga tuh. Ada yang bisa jawab? Ayo, Siti Nurjana. Iya, Pak. Nah, ada contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Kelemahan dari klausul perjanjian. Saya kurang tahu ya. Ya udah. Bima Rizky, Tori, Kamila, Salza, Ari Permana, Audi Fitriana, Dea Anissa, Rejan Yusuf, Muhammad Christian, Abdul Ghani, Amelia, Alexander. Ini ada orangnya nggak sih? Iksan, Raisa, Juwita. Halo? Ada, Pak. Ya, dengan siapa? Dengan siapa ini? Amelia. Ya, silakan Amelia, ada contoh? Ini masuk contoh bukan Pak, misalkan kita ngekredit motor ke bank. Terus kalau misalkan kitanya nggak bisa bayar dananya itu, perjanjiannya itu ditahan surat BPKB-nya, kayak gitu kan Pak? Ya, oke, makasih ya Amelia. Jadi kalau itu sudah disebutkan, misalnya ya, sudah disebutkan di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kalau nanti terjadi tunggakan angsuran itu motornya itu disita, itu jadi nggak ada kelemahan sebetulnya di klausa perjanjiannya. Tapi kalau
di situ tidak disebutkan, itu jadi kelemahan buat banknya gitu ya. Itu jadi kelemahan dan buat banknya. Jadi itu bisa jadi sumber risiko buat banknya kalau dia melakukan penyitaan, karena di perjanjian awal tidak ada kewajiban untuk melakukan penyitaan terhadap motor tersebut gitu. Ya. Kira-kira gitu tuh, Amelia. Oke, saya kasih contoh misalnya gini ya, waktu kita membuka rekening, kadang-kadang tuh ada satu kotak kecil gitu kan, di situ disebutkan bahwa ya, saya bersedia untuk menerima materi promosi dari bank. Gitu. Dan kalau kita tidak contreng itu, berarti kita tidak bersedia kan. Nah itu bisa jadi kelemahan buat banknya. Misalnya, kalau bukan buat banknya, maksudnya buat si nasabahnya juga. Kalau nasabahnya misalnya sudah mencontreng, maka dia akan menerima tuh materi-materi promosi, gitu ya. Tapi kalau dia misalnya tidak mencontreng, lalu banknya melakukan penawaran kepada dia, nah itu bisa jadi kelemahan dari perjanjian. Nah ada beberapa bank yang tidak menyediakan itu, gitu, tidak menyediakan kolom itu, dan itu bisa jadi kelemahan dari klausul perjanjian tersebut. Jadi nggak ada pilihan di situ bagi nasabahnya untuk bersedia atau tidak menerima materi promosi. Ya. Baik, yang ketiga itu adalah pembaruan standar perjanjian oleh perusahaan dan pihak independen. Lalu pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian. Itu pemahaman dari para pihak. Pemahaman ini misalnya, bukan, saya contohkan yang nomor 1 nih. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Tidak terpenuhi syarat sah perjanjian. Nah, misalnya begini, untuk dana nasabah itu kan sifatnya adalah rahasia dari bank. Itu secara regulasi seperti itu gitu ya. Jadi tidak, untuk dana nasabah itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kalau kredit sekarang sudah bukan rahasia bank. Nah, kalau misalnya pernah terjadi kasus nasabah punya rekening dan ternyata rekeningnya ini diminta kopi rekening korannya ini diminta oleh istri atau suaminya, dan oleh bank itu diberikan gitu. Diberikan, dan itu bisa terjadi resiko sebetulnya. Karena banknya melanggar masalah kerahasiaan bank. Jadi tidak terpenuhi tuh, banknya tidak memenuhi ininya ya, bahwa sesuai regulasi itu merupakan rahasia bank. Dan terjadi tuntutan hukum tuh dari si pemilik rekening. Kenapa rekeningnya bisa bocor kepada pasangannya gitu ya, kepada suami atau istrinya. Nah, itu yang salah satu risiko hukum yang mungkin terjadi. Lalu poin berikutnya adalah pemahaman para pihak terkait perjanjian. Nah, ini juga sering ada tuntutan hukum karena sebetulnya nasabahnya tidak paham dengan perjanjian tersebut. Gitu ya. Lalu penggunaan pilihan hukum atas perjanjian tersebut. Pilihan hukumnya ini misalnya berlaku di mana? Kalau terjadi permasalahan hukum akan dilakukan di lokasi di mana gitu ya. Nah, ini bisa juga menjadi masalah. Atau tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Ya, itu bisa menjadi kelemahan. Misalnya banknya kepada debitur, penerima kredit, menginstruksikan poin tertentu gitu yang harus dipenuhi, dan ternyata karena poin itu nasabahnya sehingga kreditnya tidak bisa dicairkan. Dan itu bisa menjadi tuntutan hukum. Kenapa? Karena banknya sendiri membuat poin yang ternyata itu tidak bisa dilaksanakan. Gitu ya. Misalnya gini, debitur atau peminjam kredit usaha diwajibkan untuk menyetorkan dana sekian sebelum menyetorkan dana sekian persen untuk menunjukkan kecukupan modal. Sementara secara regulasi itu tidak disebutkan gitu ya, tidak disebutkan ada, sehingga debiturnya tidak bisa mencairkan kredit. Nah, itu bisa jadi risiko hukum tuh buat bank.
karena tidak dapat dilaksanakan suatu perjanjian, perjanjiannya tidak bisa dilaksanakan. Jadi bank bisa meninjau risiko hukum itu sumber-sumbernya, ya. Yang satu faktor litigasi, kedua faktor kelemahan perikatan, lalu ketiga adalah faktor ketiadaan atau adanya perubahan undang-undang. Ya, jadi mungkin ada faktor misalnya produk perusahaan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Atau standar perjanjian yang belum dikinikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Yang belum diatur contohnya seperti apa? Misalnya ada produk simpanan itu yang di-cover oleh dana valuta asing gitu ya. Sebagian ditempatkan oleh valuta asing. Nah, ini kan sebetulnya bisa menjadi faktor resiko buat nasabah gitu ya. Tidak dijual untuk umum, tapi mungkin ditawarkan kepada nasabah tertentu. Nah, mungkin produk-produk seperti ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu jadi bisa menjadi faktor risiko. Ya, jadi ingat kalau risiko hukum sumber-sumbernya dari mana, bisa dari faktor litigasinya dilihat dulu, seberapa besar, seberapa banyak kemungkinan terjadinya. Lalu yang kedua adalah faktor dari perjanjiannya sendiri, kelemahan dari perikatan atau perjanjian itu sendiri. Yang ketiga adalah faktor ketiadaan atau adanya perubahan undang-undang. Ya, ini bisa menjadi risiko hukum. Nah, bagaimana dengan manajemen risikonya di dalam bank itu? Di dalam bank itu penerapannya sama, sebetulnya mirip dengan risiko-risiko lainnya. Harus ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Harus ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu banknya harus memiliki kebijakan, prosedur, ataupun limit. Adanya kecukupan proses gitu ya. Kecukupan proses dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan. Jadi setiap risiko ini akan memiliki manajemen risikonya sendiri di dalam ini. Jadi harus ada pengawasan aktif, adanya prosedur, banknya harus memiliki prosedur, dan memiliki proses untuk melakukan identifikasi, mengukur, dan memantau, dan mengendalikan risiko hukum ini. Lalu adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern ini bentuknya seperti apa? Seperti audit, pemeriksaan. Nah, itu contoh-contoh dari sistem pengendalian intern. Jadi setiap hari, setiap transaksi itu akan diperiksa. Nah, itu dari pengendalian intern tuh. Setiap transaksi akan diperiksa. Masalah eksekusinya, apakah sudah dilaksanakan, lalu apakah seluruh dokumen itu sudah terpenuhi, gitu ya. Misalnya kita melakukan penarikan uang di bank gitu ya. Nah, itu nanti transaksinya akan dicatat. Selain dicatat, di depan di teller itu sudah diperiksa juga, kita sudah tanda tangan, nanti sore hari ada juga di bagian internal yang akan memeriksa tuh kecukupan syarat-syarat dari transaksi yang dilakukan hari itu. Nah, itu ada di sistem pengendalian internal gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin nanti suatu saat misalnya kita kekurangan tanda tangan, bukan tidak mungkin nanti ditelepon sama banknya, Bapak Ibu ini tanda tangannya kurang. Gitu. Nah, ini kan bisa menyebabkan resiko bagi banknya gitu ya. Kalau misalnya terkait kebijakan prosedur, ada yang bisa kasih contoh? Misalnya kebijakan prosedur yang bisa menimbulkan resiko hukum bagi bank? Contoh mengenai kerahasiaan bank aja. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Atau pernah mengalami kasus gitu? Monggo sharing.
Halo? Sofa Yulia? Sofyan? Suci? Ini orangnya nggak ada atau gimana? Azmi? Nurul? Iksan? Halo? Ada orangkah di kelas ini? Ada, Pak. Ya, yang jawab satu terus nih. Selain Siti Nurjana, ada lagi yang lain? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Hasnita, Bima Rizky, Dea, oh Dea ada tadi. Dia Anjarsari, Ada, Pak. yuk contoh, coba Hasnita kasih contoh. Satu aja yang terkait resiko hukum. Silakan, pendapatnya apa? Contoh. Paling saya mau nanya aja boleh nggak, Pak? Ya silakan. Waktu itu teh saya pernah ngalamin Kamera bisa dihidupin nggak? sinyalnya Pak kurang bagus nanti kalau kamera hidup. Ya udah terus. Iya, waktu itu teh saya nemenin mama saya buat buka rekening di BNI gitu. Nah, terus waktu di teller itu si tellernya tuh bilang tanda tangannya tuh nggak sama, jadi garisnya tuh nggak sama yang kayak di KTP. Jadi di situ tuh orang mama saya tuh disuruh kayak tanda tangan terus di kertas lembar kosong kayak gitu. Nah, lalu waktu setelah ada yang hampir mirip sama si tanda tangan itu teh tidak digunakan lagi gitu si kertas yang itu teh. Jadi kayak cuman kayak ini kosong waktu gitu, Pak. Maksudnya Dari diganti. Iya, jadi si tanda tangan itu teh terus aja, jadi kayak abis tanda tangan itu teh abis waktu gitu, ngabisin waktu untuk belajar nyamain tanda tangan sama si KTP gitu. Padahal waktu pas udah tanda tangan teh ya udah tidak dipermasalahkan lagi gitu. Jadi waktu di sana teh kita ngabisin waktu buat si tanda tangan doang gitu, Pak. Iya, ya makasih. Itu memang salah satu dari faktor misalnya tidak terpenuhi syarat sah perjanjian gitu ya. Mungkin karena spesimen tanda tangannya itu memang berbeda tuh dengan yang dulu gitu. Jadi kita kadang-kadang untuk memastikannya bank itu bukan tidak mungkin akan meminta mengulang lagi. Sebetulnya itu memang bentuk perlindungan untuk resiko hukum gitu ya. Jadi kemungkinan terjadinya kesalahan transaksi. Jadi perlindungannya juga kan sebetulnya untuk nasabahnya juga. Bukan tidak mungkin orang itu bisa jadi berbeda gitu kan. Bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena tanda tangannya berbeda. Gitu. Jadi kadang-kadang untuk orang yang suka berubah-ubah tanda tangannya, banknya malah minta kadang-kadang sidik jari itu. Minta cap jempol gitu ya. Atau sidik jari. Nah itu sebetulnya bentuk perlindungan. Karena apa? Karena tanda tangannya suka berubah gitu. Jadi memang wajar itu banknya minta dilengkapi itu supaya terpenuhi syarat sahnya perjanjian. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Aprianti, Purnamasari, Safril, Purnama Safril. Hadir, Pak. Ya, ada contoh atau pernah mengalami kasus hukum gitu?
mungkin untuk saya sendiri belum pernah mengalaminya, Pak. Tetapi di teman saya pernah mengalaminya. Dia pernah kena di sini, Pak. Jadi nama dia itu nama rekening sama nama KTP itu ada beda, Pak. Di KTP itu nama dia Willy Swastika Effendi ya. Sementara pas di nama rekening tidak komplit, Pak. Jadi namanya Willy Swastika aja, Pak. I-nya Effendi-nya nggak dimasukin. Nah, jadi kasusnya pada waktu itu kan teman saya itu bikin aplikasi namanya Shopee Food, Pak. Shopee Food. Kemudian setelah aplikasi berjalan dikarenakan nomor rekening sama data identitas yang dimasukin ke aplikasi tidak sesuai. Jadi ketika ada pembayaran tidak bisa ditarik, Pak, dana yang ada di aplikasi tersebut. Mungkin itu salah satu contoh risiko, Pak. Betul. Itu kan berarti perjanjiannya itu tidak bisa dipenuhi gitu ya. Tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena terjadi adanya kelemahan dari kelemahan dari nasabahnya sendiri gitu ya. Jadi dia tidak bisa memenuhi, misalnya kenapa namanya berubah, atau kenapa dulu waktu dikonfirmasi namanya ini gitu ya, terus sekarang ternyata namanya tidak disebutkan dengan lengkap waktu itu dan sekarang di ini ya. Terima kasih. Betul, Pak. Baik, Pak, sama-sama. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini sampai di sini tadi, jadi penerapan manajemen risikonya sendiri itu harus ada pengawasan aktif, adanya kebijakan prosedur, dan penetapan limit. Gitu. Terus lalu ada kecukupan proses dan adanya sistem pengendalian intern. Penetapan limit ini bisa dibuat berjenjang. Misalnya begini, kalau kita transaksi besar gitu ya, transaksi besar misalnya taruhlah di atas, tiba-tiba melakukan penarikan 1 miliar dalam 1 hari gitu ya, datang lalu melakukan penarikan 1 miliar. Mungkin kewenangan tellernya mungkin hanya untuk melakukan pembayaran sampai dengan misalnya 500 juta gitu. Nanti kalau sudah di atas 500 juta, lebih dari 500 juta limitnya, itu naik ke kepala cabang persetujuannya. Karena apa? Itu sebetulnya bentuk dari manajemen risiko, menghindari kesalahan pembayaran. Ya, jadi ditetapkan limit supaya si atasannya akan mensupervisi lagi apakah semua itu sudah terpenuhi, semua syarat-syarat penarikan itu sudah terpenuhi. Pengertian risiko kepatuhan. Nah, ini risiko kepatuhan tadi saya bilang karena dia tidak memenuhi risiko akibat tidak bisa memenuhi regulasi, baik undang-undang maupun ketentuan yang berlaku. Jadi undang-undang maupun ketentuan yang berlaku, yaitu tadi misalnya ketentuannya bahwa bank itu harus melakukan laporan, memberikan laporan sebulan sekali gitu. Kalau tidak terpenuhi, maka banknya itu akan dikenakan denda tuh oleh regulator. Dan dendanya itu bukan kecil. Dan itu jadi memberikan resiko kerugian bagi bank itu kalau dikenakan denda oleh regulator. Nah, risiko kepatuhannya seperti apa? Misalnya lagi yang lain adalah memenuhi aturan pajak dan otoritas lainnya. Aturan pajak misalnya ada persentase tertentu, kalau pajak kan kita semua membayar ya gitu ya dengan mengisi SIPT gitu, dan itu bisa menjadi risiko kalau misalnya terjadi kesalahan atau kekurangan bayar sehingga perlu atau kelebihan bayar ya sehingga perlu dilakukan restitusi dan bisa menimbulkan kerugian bagi bank kalau dia tidak bisa memenuhi aturan dari pajak tersebut. Sumber-sumbernya seperti apa? Tadi kan sumber-sumber untuk risiko hukum.
Ini yang dilihat adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan. Ya, jadi pelanggaran ketentuan itu berlaku juga, yang kita lihat adalah jenis dan signifikan atau tidak. Contohnya begini, di bank itu kan ada SLIK ya, Sistem Laporan Informasi Kredit. Nah itu kan tidak bisa diakses begitu saja gitu oleh bank. Jadi bank itu harus memiliki, secara regulasi bank itu harus memiliki underlying permohonan kredit dari nasabah sebelum dia mengakses SLIK. SLIK itu punya siapa? SLIK itu punya regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK. Jadi kalau kita mengajukan kredit, bank itu akan cek tuh ke daftar hitam gitu ya, daftar hitam BI, dan dengan mengakses kepada SLIK gitu ya. Jadi dicek, nanti muncul tuh di database OJK atau BI, terlihat tuh sebetulnya si A atau misalnya Mas A Purnama tadi mempunyai hutang di mana gitu, dan posisinya lancar atau enggak. Gitu, itu kelihatan. Tapi bank sendiri secara regulasi tidak bisa mengakses begitu saja tanpa ada permohonan kredit dari Mas Purnama tadi. Jadi kalau itu regulasinya. Jadi kalau pernah ada kasus misalnya SLIK ini diakses oleh sales. Sebetulnya sales kan dia tidak punya akses kepada SLIK gitu ya. Jadi kalau untuk mengakses SLIK itu ada pihak-pihak yang ditunjuk gitu ya di internal bank. Nah, SLIK ini diakses oleh sales. Jadi sumber penawaran tuh, jadi sumber penawaran kredit. Akhirnya banknya itu dilaporkan ke OJK gitu ya, kepada regulator oleh nasabah. Kenapa saya bisa dapat penawaran kredit nih dari bank ini gitu. Saya nggak pernah ngajukan ini, kenapa data saya ini? Nah itu akhirnya banknya kalah dan terkena denda waktu itu ya. Kenapa? Ternyata sumbernya dari, setelah ditelusuri ada yang mengakses kepada SLIK. Jadi SLIK itu harus ada underlying-nya, mengakses ke daftar hitam itu harus ada underlying-nya. Misalnya ada permohonan dari nasabahnya untuk mengajukan kredit, baru bisa diakses kepada SLIK. Nah tadi sebetulnya pinjaman-pinjaman fintech itu bisa menjadi resiko buat bank. Kenapa? Karena ternyata pinjaman-pinjaman dari fintech seperti tadi ya, Shopee Pay gitu ya, atau Pay Later gitu, itu juga muncul sekarang, sudah masuk di laporan informasi kredit. Jadi sudah terlihat tuh kalau kita punya tunggakan misalnya di Shopee Pay, entah itu dia tunggakan di di Pay Later, nah itu akan terlihat. Jadi akan menjadi bahan penilaian bagi kita juga untuk bank memberikan kredit. Banknya akan mempertimbangkan, oh ternyata si A ini punya tunggakan sekian bulan, ya, tidak membayar kewajiban di misalnya di pay letter gitu ya. Nah ini jadi resikonya buat si nasabahnya sendiri, sebetulnya nasabahnya yang tidak bisa diberikan kredit. Lalu tadi mengenai signifikansi pelanggaran yang dilakukan gitu ya, jenisnya misalnya tadi mengakses SLIK, banknya tidak memiliki kewenangan untuk mengakses SLIK sehingga menjadi resiko. Lalu frekuensinya berapa kali gitu ya, sering atau enggak pelanggaran itu dilakukan, dan itu semua akan tercatat di sistem manajemen risiko dari bank itu. Berapa kali frekuensi pelanggaran ini terjadi. Tujuannya apa sebetulnya semuanya itu dicatat? Kan tadi, kalau manajemen risiko kan kita harus bisa mengidentifikasi, mengukur, gitu ya, lalu dikendalikan. Diidentifikasi, diukur, dikendalikan. Jadi kalau frekuensinya sering, nanti banknya mau tidak mau harus mencadangkan modal. Mencadangkan modal atau impact-nya besar, yang bisa menyebabkan kerugian yang besar, bank itu akan mengukur berdasarkan frekuensi dan impact gitu ya, dan itu akan menjadi perhitungan dalam kebutuhan cadangan modal, tambah kebutuhan modal dari bank itu sendiri. Jadi sebetulnya regulasi-regulasi ini memang disusun untuk mencukupi modal dari bank.
Jadi resikonya baik resiko kredit, resiko pasar, resiko hukum, resiko operasional, dan biasanya operasional ini diukur begitu dengan berapa kali frekuensinya terjadi. Kesalahan teller membayar misalnya terlalu besar, membayar nasabah melakukan penarikan 1 juta gitu ya, tapi sama tellernya dibayarkan misalnya 1.500.000. Nah itu berapa kali, itu kan kerugian bagi bank 500.000. Dan itu akan dicatat sebetulnya frekuensinya sering atau enggak kesalahan-kesalahan seperti ini. Kalau sering terjadi, maka banknya harus mencadangkan modal gitu ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Ya, jadi kalau transaksi keuangan memang ada ketentuannya. Misalnya di sini adalah kasus dalam aktivitas ekspor impor, gitu ya, contoh. Jadi tidak semata hanya ekspor impor sebetulnya, tapi pelanggaran terhadap ketentuan dari transaksi keuangan tertentu. Jadi misalnya dalam hal ini ekspor impor itu kan berbarengan. Misalnya kita akan mengekspor suatu barang ke luar negeri gitu ya, berarti kan di kita ekspor, di sana ada importirnya, di luar negeri ada importirnya. Dan itu berbarengan ada ketentuannya. Kalau kita membuka LC, maka bank itu, si importir itu akan mensyaratkan bahwa satu, produknya kondisinya oke, tidak ada yang rusak, gitu ya, dan harus diterima dalam jangka waktu sekian lama, dalam berapa, lalu pengirimannya harus diasuransikan, misalnya itu ketentuan-ketentuan dalam LC, letter of credit untuk ekspor impor misalnya. Ternyata ini tidak dipenuhi, jadi begitu barangnya sudah dikirim ke luar negeri, dokumennya sudah sampai, waktu dicek sama importir ternyata tidak memenuhi ketentuan. Dan importir akan menahan pembayaran tuh, pembayarannya akan ditahan sepanjang hal ini belum bisa dipenuhi. Biasanya importir akan kasih waktu kepada eksportir, tolong dipenuhi. Jadi importir punya bank, eksportir juga punya bank. Kalau importirnya nanti menilai dan bank si importir ini juga mengecek dokumen ternyata tidak memenuhi ketentuan, bukan tidak mungkin ekspornya itu ditahan pembayarannya oleh importir. Dan ini bisa memberikan risiko kerugian bagi bukan saja banknya, tapi juga buat nasabah eksportir. Jadi untuk ekspor impor internasional itu ada standar ketentuan yang berlaku umum. Ya, antara lain dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Ada kesepakatan internasional. Tapi kalau zaman sekarang sebetulnya banyak perusahaan itu yang tidak lagi menggunakan LC. Gitu ya, LC itu biasanya digunakan untuk transaksi besar dan masing-masing pihak itu ingin menjaga agar tidak terjadi resiko. Baik dari sisi importir mengharapkan barang yang diterimanya dalam kondisi baik, memenuhi sesuai dengan syarat di negaranya, eksportir mengharapkan bisa dibayar dalam waktu yang sesuai kesepakatan. Nah, kalau ada pelanggaran ketentuan, bisa jadi maka pembayarannya itu akan tertunda, sehingga menyebabkan risiko. Seluruh risiko kepatuhan tujuan utamanya untuk memastikan proses manajemen risikonya dapat meminimalkan dampak negatif. Jadi sebetulnya bukan saja di risiko kepatuhan, tapi seluruh 8 risiko itu harus diminimalkan dampak negatifnya. Ya, diminimalkan dampak negatifnya sehingga bank itu memiliki juga, bisa mencadangkan juga modal yang cukup. Nah, ini kalau tadi penerapan manajemen risikonya di hukum, ada pengawasan dari Dewan Komisaris, adanya organisasi manajemen risiko, adanya SDM. Di kepatuhan pun seperti itu, adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris, adanya organisasi manajemen risiko, dan kepatuhan, adanya SDM. Sumber daya manusia yang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan. Jadi kalau di bank itu biasanya ada unit legal
hukum, ada juga unit compliance ya yang akan melaksanakan fungsi-fungsi terkait dengan regulasi, terkait dengan kepatuhan dari regulasi. Contoh begini ya, misalnya suatu bank akan membuat produk tabungan baru. Nah, itu ada prosedur yang harus dipenuhi. Dan itu prosedur itu termasuk dalam ketaatan, kepatuhan, compliance. Prosedur yang dipenuhi yang diminta oleh regulator. Misalnya bentuk produknya seperti apa gitu kan, kadang-kadang ada permintaan dari pemerintah gitu supaya bank memiliki produk dengan spesifikasi tertentu gitu. Contoh misalnya gini, ada suatu bank yang memiliki cabang di luar negeri dan ternyata pemerintah di sana meminta supaya bank itu membuat suatu produk tabungan untuk pelajar. Tabungan untuk pelajar yang sifatnya tidak bisa ditarik hingga si pelajar itu berusia 18 tahun. Misalnya gitu ya. Nah, itu pasti banknya itu akan berurusan dengan regulator untuk memenuhi permintaan tersebut. Regulator akan mereview apakah produk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu faktor lainnya adalah memiliki kebijakan prosedur dan penetapan limit. Hampir di semua faktor manajemen risiko memiliki kebijakan prosedur dan penetapan limit. Jadi harus memiliki prosedur yang standar, memiliki kebijakan yang standar, dan harus memiliki aturan yang jelas gitu. Aturannya dari mana? Aturan internal bank itu sendiri yang akan mengukur berapa risiko yang bisa diambil gitu ya. Nah, identifikasinya kalau risiko kepatuhan seperti apa, ini jenis dan kompleksitas kegiatan perusahaan itu diidentifikasi, jumlah dan materialitas gitu ya, dan nilainya besar atau tidak gitu, signifikan atau tidak gitu ya. Kalau muncul risiko itu. Nah, pengendaliannya seperti apa? Itu adalah pengendalian terhadap undang-undang setempat. Jadi kalau tadi contoh banknya punya cabang di luar negeri, dia akan tunduk pada undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ya, tidak mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia. Misalnya dia punya cabang di Shanghai gitu ya, di Shanghai, maka bank itu juga wajib mematuhi undang-undang yang berlaku di Shanghai, bukan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Lalu ada sistem informasinya. Jadi risiko kepatuhan pun ada sistem informasinya yang akan mencatat tuh database terjadinya satu risiko. Dan itu sering disebut juga dengan loss event database. Jadi kerugian, loss itu kan kerugian, loss event itu kejadian. Database terjadinya kerugian. Nah, itu untuk mengukur exposure risiko kepatuhan. Sebetulnya di loss event database itu muncul biasanya di risiko operasional. Nah, memang risiko kepatuhan dan risiko hukum ini merupakan salah satu turunan dari risiko operasional. Pengendalian intern sama tadi harus memiliki sistem pengendalian intern. Jadi seperti tadi kasus misalnya Slick itu secara regulasi tidak bisa diakses oleh sembarang orang, tapi oleh orang-orang tertentu gitu. Dan bank itu harus memiliki sistem pengendalian bahwa aksesnya itu terbatas hanya untuk orang-orang tertentu. Misalnya dengan apa pengendaliannya? Dengan menggunakan password, dengan memberikan user ID, sehingga kalau terjadi kebocoran, maka si penggunanya yang akan diminta pertanggungjawaban. Siapa yang mengakses suatu sistem yang sudah dibentuk gitu ya. Nah, implikasi dari manajemen risiko hukum dan kepatuhan, satu, menghindari atau mengurangi kerugian, melindungi dari kebangkrutan gitu ya, pelanggaran bisnis, dapat juga untuk
membantu menghindari penyimpangan. Juga manajemen risiko kepatuhan menghindari perusahaan dari sanksi denda, kewajiban membayar dari regulator, gitu ya, sebagai kewajiban akibat dia melanggar dari regulasi. Baik, kesimpulannya risiko hukum adalah akibat tuntutan hukum, risiko akibat dari tuntutan hukum yang dialami perusahaan. Ya, faktor-faktor yang harus dilihat adalah mulai dari faktor litigasi, kelemahan dari perikatan, ketiadaan atau perubahan undang-undang. Sementara risiko kepatuhan yang diakibatkan tidak melaksanakan peraturan undang-undang, tidak mematuhi regulasi. Jadi regulasinya bukan saja dari undang-undang, tapi juga dari regulator. Oke. Ini untuk hari ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Oke, kalau cukup, saya rasa cukup hari ini ya. Nanti untuk minggu depan tolong dikonfirm ke fakultas gitu kan, apakah kita itu dengan rekaman video, karena itu sebetulnya kan review mengenai materi sesi 1 sampai 6 gitu ya. Mestinya dengan online gitu, bukan dengan video. Oke, terima kasih, selamat pagi. Perkuliahannya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.